Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Toba Samosir disusun oleh kelompok 3, yaitu Sonya Natasha Samosir dan Wiwik A. Simbolon. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya, oleh Mahmudi 2010. Cara menghitung kinerja pemerintah daerah yang pertama adalah rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka untuk rasio kemandirian Kabupaten Toba Samosir yang diukur dalam 5 tahun, di mana tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 6,6%, yang termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada di antara 25%. Untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,9%, juga termasuk dalam pola hubungan instruktif karena kurang dari 25%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,3%, juga termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada di antara kurang dari 25%. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,5%, juga termasuk dalam pola hubungan instruktif karena kurang dari 25%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,1%, juga termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada di antara kurang dari 25%. Dari hasil rasio tersebut, Kabupaten Toba Samosir tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dan peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada daerah. Yang kedua, rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Dilihat dari hasil perhitungan pada rasio efektivitas di atas, pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang diukur dalam 5 tahun, di mana tahun 2017, 2018, 2019, 2021 menunjukkan nilai rasio efektivitas lebih besar dari 100%, yang artinya kriteria efektivitas Kabupaten Toba Samosir sangat efektif dan PAD yang dihasilkan telah melebihi target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2020 sebesar 95%, yang berada pada kategori cukup efektif. Rasio pertumbuhan keuangan daerah. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif. Dilihat dari hasil tabel di atas, pertumbuhan Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,8%. Pada tahun 2018 dan 2020 sama sekali tidak mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 30% dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 31%. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan dananya pada lokasi belanja langsung maupun tidak langsung. Dari tabel di atas dapat dilihat rasio belanja langsung lebih besar daripada rasio belanja tidak langsung. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, Kabupaten Toba Samosir masih lebih memprioritaskan anggaran belanja langsung dan daripada belanja tidak langsung. Yang kelima, derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan dalam membiayai kegiatannya. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Toba Samosir relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka rasio dari tahun 2017 sampai 2019 kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan daerah relatif lebih kecil daripada jumlah penerimaan daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Dari rasio kemandirian keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Toba Samosir masih menunjukkan pola hubungan yang instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Artinya, daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah dapat memaksimalkan secara efektif dalam pengelolaan target pendapatan asli daerah. Yang ketiga, dalam 5 tahun terakhir, alokasi belanja langsung masih lebih besar daripada alokasi belanja tidak langsung.